البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masuk kepada bab yang ke-15. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-babul khamisa asyar al-haditsus syadz. Bab yang ke-15 adalah hadis yang syadz, yang ganjil, yang asing, yang aneh. Qala al-Imam Ibnu Nahawi rahimahullahu taala, wa huwa ma rawathiqatu awis saduq, yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah atau rawi yang saduq, mukhalifan li riwayati man huwa arjahu min, dalam keadaan menyelisihi riwayat orang yang lebih kuat daripada dirinya, wasfan au adadan, dari sisi kualitasnya ataupun dari sisi kuantitasnya. Intinya adalah hukum asalnya rawi ini thiqah, hadisnya boleh disahihkan, atau terkadang rawi ini shaduq, hadisnya boleh untuk dihasankan. Tetapi kali ini dia menyelisihi rawi yang lebih kuat dari sisi apa? Kualitasnya, yaitu hafalannya lebih hebat, lebih kuat dan semacam itu, atau lebih lama bergaul dengan guru tersebut satu orang ini, atau yaitu apa? Bertentangan dengan rawi yang lebih banyak, sama-sama thiqah tetapi yang menentang dia lebih banyak dari sisi hafalan. Maka apa? Jelas yang lebih banyak mereka dimenangkan karena hafalannya jelas hafalan orang banyak yang memang mereka adalah orang thiqah. Jelas apa? Kemungkinan salah lebih kecil daripada hafalan satu orang. Ini pembahasan masalah hafalan, bukan masalah akidah. Kalau masalah akidah ini lain. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau menaati kebanyakan orang di bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Kita dari sisi akidah, kita satu kelompok ahlu sunnah wa jamaah, yang menentang kita tidak tanggung-tanggung 72 kelompok. Bahkan apa yang di luar sana orang-orang kafir, entah berapa miliar jumlah mereka. Ada dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, maka jumlah tidak menjadi apa? Tolok ukur. Tapi yang dibahas dalam hadis di sini adalah apa? Dari sisi hafalan. Semua orang ada kemungkinan dia lupa. Tapi apa? Kemungkinan lupa satu orang jelas itu lebih besar daripada kemungkinan lupa banyak orang yang mereka adalah orang-orang thiqat. Baik. Ini yang pertama dikatakan hadis dia syadz karena menyelisihi rawi yang lebih kuat. Kemungkinan kedua, au an yarwiya thiqatu awis saduq, yaitu rawi yang thiqah atau rawi yang saduq tadi meriwayatkan ma la yarwi ghairuh, yang tidak diriwayatkan oleh orang yang lain, mimman huwa arjahu min, dari kalangan orang yang lebih kuat dari dirinya. Jadi kemungkinan hadis dikatakan syadz itu kalau apa? Yang pertama adalah yaitu wujudul mukhalafah, adanya penyelisihan. Satu orang ini thiqah tapi dia mengatakan Rasulullah berangkat ke timur, sementara rawi-rawi yang lain yang mereka thiqah tapi jumlahnya banyak mengatakan riwayat yang betul adalah apa? Rasulullah waktu itu berangkat ke barat. Jelas kita katakan yang satu orang tadi dikatakan syadz karena menyelisihi riwayat jamaah. Atau kemungkinan yang kedua adalah at-tafarrud, yaitu dia menyendiri. Tidak ada orang yang bercerita masalah Rasulullah berangkat kemana di hari itu. Tahu-tahu dia bercerita. Seandainya dia itu kekuatannya seperti kekuatan Az-Zuhri, atau kekuatan Malik, atau kekuatan Hamad bin Zaid, atau kekuatan Syu'bah atau Sauri, maka ini diterima. Tapi kalau kekuatannya tidak sehebat itu, kekuatannya adalah seperti Muhammad bin Ishaq, atau seperti kekuatan dari yang
dikatakan dia sikoh tapi banyak kesalahannya, yaitu apa? Ma'mar bin Rashid. Maka seringkali kalau dia sendirian ini dikatakan syadz, atau terkadang bahkan dikatakan mungkar. Baik. Ini kemungkinan kedua, dan kemungkinan yang ketiga hampir sama dengan kemungkinan kedua. Au man farada bihi thiqatun wa laysa lahu aslun bimutabi', yaitu suatu hadis yang diriwayatkan sendirian oleh rawi sikoh tadi dan dia tidak memiliki dasar untuk diikuti. Intinya adalah tafarrud, sendirian. Baik. Dan tentunya cabang ilmu ini yang layak berbicara adalah apa? Para imam besar yang memang mereka memiliki kedalaman pengetahuan dan pengalaman untuk tahu riwayat rawi yang sikoh ini layak diterima atau dianggap syadz. Baik. Kemudian kata Imam Ibnu Nahawi rahimahullah, falaisa minasyadz hadis innamal a'malu binniyat. Bukan termasuk hadis syadz itu. Contohnya adalah hadis yang bahkan ini ma'ruf di dalam apa? Di dalam Arba'in Nawawiyah dan lain-lain. Hanyalah amalan itu dengan niatnya. Bahkan ini di awal hadis apa? Sahih Bukhari, juga awal dari hadis Riyadhus Shalihin. Amalan itu hanyalah berdasarkan niatnya. Ini enggak dikatakan syadz walaupun yang meriwayatkan ini satu dari Rasulullah. Qala wa in tafarrada bihi Umaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walaupun meriwayatkan sendirian siapa ini? Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa tafarrada bihi an Umar Alqamah bin Waqqas. Kemudian yang menyendiri dari Umar dalam periwayatan ini adalah Alqamah. Summa an Alqamah Muhammad ibnu Ibrahim. Kemudian yang menyendiri dengan periwayatan ini dari Alqamah adalah Muhammad bin Ibrahim. Summa anhu Yahya bin Sa'id. Kemudian yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim adalah Yahya bin Sa'id al-Ansari. Baik, kita lihat di sini satu orang saja yang meriwayatkan, dari guru yang juga satu orang, dari kakek guru yang juga satu orang. Apakah ini dikatakan syadz? Bukan syadz. Kenapa? Karena yang mendatangkan riwayat ini hafalannya adalah tipe hafalan yang sempurna, yaitu dhabitnya adalah dhabtut tam, yaitu kemantapan hafalannya sempurna. Maka ini diterima. Kata beliau di sini ala ma huwa shahihu inda ahlil hadis, berdasarkan syarat yang sahih menurut para ahlul hadis. Baik. Jadi ini bukan hadis syadz, tapi dikatakan apa? Gharibun sahih. Dia gharib karena memang tidak ada sanad yang lain yang mendukung dari jalur ini. Tapi dia sahih karena memang apa yang meriwayatkan adalah rawi-rawi yang hafalannya itu sempurna. Sempurna untuk apa? Ukuran manusia tentunya. Disebutkan dalam catatan kaki dzalika li anna tafarruda ruwatihi la yus'iru dha'fan. Yang demikian itu dikarenakan kesendirian rawi-rawi hadis tadi, hadis innamal a'malu binniyat, itu tidak mengesankan adanya kelemahan. Yush'ir maknanya yu'lim, atau memberikan pengetahuan atau kesan. Bi khilafi ma fil hadits syadz, berbeda dengan apa yang ada dalam hadis yang syadz. Para ulama yang pakar dia akan merasakan, enggak, ini tidak mungkin dia mampu sendirian membawa hadis seperti ini. Mana rawi kibar yang lain terhadap imam tersebut misalkan. Baik. Kemudian kita lanjutkan wa awdahu minhu hadisun nahyi an bai'il wala. Yang lebih jelas dari ini adalah hadis larangan terhadap jual beli perwalian. Wa an hibatih, dan menghibahkan perwalian. Taib. Apa makna perwalian di sini? Yaitu apa? Seseorang dimerdekakan oleh tuannya. Berarti apa? Dia merdeka dan tuannya adalah sebagai wali dia. Ini tidak boleh dijual belikan ke orang lain, masalah perwalian. Atau dihadiahkan ke orang lain. Sebagaimana nasab tidak boleh dijual belikan. Walaupun apa? Sebagian orang sufiyah mereka jual beli sanad nasab ke Rasulullah agar apa? Terhitung sebagai habib, dan itu diakui oleh mereka. Dan itu nggak boleh. Nggak boleh dijual belikan. Rasulullah bersabda, apa itu? Al-wala luhmatun kaluhmatin nasab la yuba' wa la yuhab. Yang namanya wala itu ikatannya adalah seperti ikatan nasab, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dihadiahkan. Baik. Qala tafarrada bihi Abdullah bin Dinar an Ibni Umar. Hadis ini diriwayatkan sendirian oleh Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar.
Wa haditsu Malik ani Zuhri, dan contoh yang lain yaitu apa? Ini hadisnya sahih walaupun sendirian karena rawi yang hafalannya sempurna. Contoh yang lain, wa haditsu Malikin ani Zuhri. Hadis Imam Malik dari Az-Zuhri an Anas, dari Anas radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihil mighfar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah dalam keadaan wawunya wawu haliyah, dalam keadaan di atas kepala beliau itu ada helm besi. Dikatakan mighfar karena apa? Dia itu melindungi kepala dari hantaman pedang atau tombak atau yang semacam itu, mighfar. Tayyib. Tafarrada bihi Malikun aniz Zuhri. Imam Malik meriwayatkan sendirian dari Az-Zuhri. Enggak perlu yang lain mengatakan, oh mana yang lain? Kenapa sendirian? Mana Ma'mar bin Rashid yang juga meriwayatkan dari Zuhri? Kita katakan Malik kalau sendirian, orang tidak perlu apa? Merasa gelisah karena Malik hafalannya jauh lebih besar daripada Ma'mar bin Rashid. Baik, maka tidak masalah. Demikian pula tafarrudatuz Zuhri, enggak masalah karena beliau hafalannya sempurna. Baik. Masing-masing ada kisah di sini, tapi apa? Kita tidak perlu membahas sekarang, waktunya tidak cukup. Fakullu hadhihi mukharrajatun fi sahihain. Masing-masing dari hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, hadis an-nahyu an bai'il wala, dan juga hadis apa itu? Wa ala ra'sihil mighfar, ini ada di sahihain. Ma'annahu laisa la illa isnadun wahid. Padahal dia tidak memiliki kecuali satu sanad saja. Mungkin ada di antara rawi yang dhaif mendatangkan sanad lain, tapi itu tidak terpandang. Tayyib. Tafarradaha bihi siqah. Ada rawi yang siqah yang menyendiri. Hukum asalnya memang diterima. Kita baca catatan kaki li annal mutafarrida imamun siqah. Karena yang menyendiri di dalam hadis-hadis ini tadi adalah imam yang sangat terpercaya. Yaqwa lit tafarrud. Dia kuat untuk sendirian. Seperti apa? Sufyan Ats-Tsauri, walaupun ditentang oleh Syu'bah, walaupun ditentang oleh siapa? Oleh Mansur. Beliau tidak peduli dengan itu karena memang hafalannya terlalu kuat. Baik, sebagaimana hasil penelitian dari siapa? Abdurrahman ibnu Mahdi terhadap hadis-hadis Sufyan Ats-Tsauri. Baik. Wa qad qala Muslimun li Zuhri nahwu tis'ina harfan yarwihi kadza an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yusyarikuhu fihi ahadun bi asani dajiyad. Az-Zuhri memiliki sekitar 90 hadis. Harfan maksudnya di sini hadis. Yang beliau riwayatkan seperti itu, yaitu sendirian dari Rasulullah. Bukan maksudnya Zuhri langsung ke Rasulullah, kalau ini dilemahkan, tapi maksudnya adalah apa? Hadisnya memang hadis marfu dengan sanad yang apa? Kata beliau sanad yang jiyad, sanad yang bagus. La yusyarikuhu fihi ahad, tidak ada seorang pun yang menyekutui beliau dalam masalah ini. Yaitu karena kuatnya hafalan beliau diterima walaupun beliau sendirian. Wassawabu at-tafsil, yang betul yaitu apa? Ada pertanyaan. Berarti kalau rawi yang siqah itu sendirian, dia itu hadisnya sahih atau syadz? Kalau syadz itu dhaif. Maka kata beliau yang betul perlu diperinci. Wa huwa anna rawiya idan farada bi syai', bahwasanya rawi tadi kalau dia menyendiri dengan suatu riwayat, fa in kana mukhalifan lima rawahu man huwa ahfadhu min, kalau orang yang lebih hafal dari dia menyelisihi apa yang dia riwayatkan, wa abad, lebih mantap hafalannya daripada dia, kana tafarruduhu syadzan, maka kesendirian dia dikatakan syadz karena menyelisihi yang lebih kuat. Mardudan, tertolak, karena syadz itu menunjukkan apa? Khata'. Kesalahan tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu memang bukan sabda Rasulullah sebenarnya. Wa illam yakun mukhalifan li ghairih, kalau ternyata riwayat tadi tidak menyelisihi orang lain, fa in kanal munfaridu adlan hafizan mausuqan, kalau yang menyendiri dengan riwayat tadi adalah rawi yang agamanya lurus, yang dia memang penghafal, mausuqan, memang dia adalah orang yang sangat terpercaya, bi dhabtihi, dengan kemantapan hafalan dia, qabla tafarrudih, sebelum dia menyendiri dengan hadis ini. Ma'ruf selama ini memang apa? Dia itu mantap, layak dipercaya. Wa kana sahihan kama sabaqa fil amsilah. Sepertinya nggak ada wawunya ya, yang betul ya. Karena sahihan, karena ini jawaban dari in. Maka dia itu adalah sahih, hadis dia tadi sahih.
sebagaimana yang telah lalu dari contoh-contoh yang ada. Baik. Karena ma'ruf seperti Imam Malik, seperti Az-Zuhri, seperti Abdullah bin Dinar, ini hafalannya adalah hafalan-hafalan yang sempurna, seperti Yahya bin Sa'id Al-Ansari juga. Baik. Maka kalau menyendiri tidak mengapa. Qal wa illam yakun mausuqan bi dhabtih, adapun kalau dia itu tidak dipercaya dari sisi kemantapan hafalan dia, asalnya sikoh tapi tidak sehebat yang tadi-tadi, lakin ghairu ba'idin min darajatil hafidz dhabit, tetapi dia tidak jauh dari derajat rawi yang hafid dan dhabit, yang hafal, yang penghafal dan hafalannya mantap. Dia enggak sampai dhaif orangnya, tidak sampai dhaif. Kana hadisuhu hasanan, maka hadisnya dikatakan hasan. Seperti rata-rata hadis dari siapa itu? Hadis dari Muhammad bin Ishaq Al-Ansari Al-Madani. Kalau dia tidak melakukan an-anah tentunya, hukum asalnya boleh diterima, kecuali kalau terasa ini nggak mungkin dia sendirian dengan yang macam ini, tidak mungkin dia kuat. Hukum asalnya hadisnya hasan. Wa in kana ba'idan min dzalik, kalau dia jauh dari itu, kana tafarruduhu syadzan mungkaron, maka kesendirian dia itu dihukumi syadz, atau bahkan kalau dia itu dikatakan apa itu khata'uhu fahish, kesalahannya itu terlalu parah, dikatakan mungkar walaupun dia sikoh asalnya. Seperti apa? Ma'mar bin Rashid. Qal fahasala min hadza, maka dihasilkan dari penjelasan ini anna syadzal marduda huwal fardul mukhalif, bahwasanya yang dikatakan syadz yang tertolak adalah kesendirian yang menyelisihi. Dia sendiri dan dia menyelisihi yang lain. Wal fardul ladzi laisa fi rawihi minas siqati wad dhabti ma yajburu tafarrudah, dan kesendirian yang mana tidak ada pada diri rawinya itu kesikohan dan kemantapan yang mampu untuk menopang kesendirian dia. Ini dikatakan apa? Syadz. Qal misalul hadisil fardil mukhalif, contoh hadis yang sendirian dan menyelisihi yang lebih kuat, ma rawahu Abiyad ibnu Aban As-Saqafi an Suhail bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Apa itu? Man kana musalliyan falyusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Barang siapa salat maka hendaknya dia mengerjakan qabliyah, sebelumnya itu 4 rakaat, dan yang ba'diyah yaitu yang setelahnya 4 rakaat juga. Salat apa ini? Ya'nil Jum'ah, yaitu salat Jumat. Nah, ini jadi dalil oleh apa? Orang-orang, oh ada itu salat qabliyah. Nah, dia enggak paham bahwasanya apa? Ini hadisnya syadz. Tafarrada bihi Abiyad, Abiyad menyendiri dengan itu. Sementara ada catatan kaki di sini, wa Abiyad ibnu Aban huwa kama qalahu Abu Hatim laisa biqawi. Dia tidak kuat. Bahkan apa? Tidak kuat sama sekali, tidak ada al di sini. Taib. Berarti apa? Hadisnya dhaif kalau mengatakan sebelum sholat Jumat itu ada sholat qabliyah. Taib. Sama saja kita katakan dia syadz atau kita katakan mungkar, tapi apa? Yang pasti hadisnya itu lemah kesimpulannya. Wa misalu ma rawahu ghairu al-mausuq, contoh yang diriwayatkan oleh rawi yang tidak dipercaya, bihibdihi wa itqanih, dengan hafalan dia dan kemantapan dia, munfaridan bih, dalam keadaan dia sendirian. Dia tidak menyelisihi yang lain tapi dia sendirian. Hadis Ibnu Abbasin fil tiqa'il Khadir al-Khadir wa Ilyas. Hadis dari Ibnu Abbas tentang kisah perjumpaan Nabi Khidir. Kita membaca Khidir, tapi apa? Sebagian muhadits membaca Khadir, enggak masalah. Dan Nabi Ilyas kulla'am, di setiap tahun. Disebutkan dalam catatan kaki akhrajahu Ibnu Adi. Taib, ini salah ya, Ibnu Abi Adi, yang betul Ibnu Adi, enggak ada abinya. Ibnu Adi. Fil kamil fi dhu'afa wal uqaili fi dhu'afa'il kabir min tariqil Hasan bin Ruzain qala haddatsana Ibnu Juraij an Atha an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaltaqi al-Khadiru wa Ilyas fi kulli mausim. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas berjumpa di setiap tahun. Musim maksudnya adalah tahun. Fa idza arada ay yatafarraqa,
apabila mereka berdua ingin untuk berpisah, tafarraqa ala hadhil kalimah, mereka berpisah di atas kalimat ini, bismillah, masya Allah, la yasuqul khairu illallah, dan seterusnya. Dan rata-rata dzikir dhaif muncul dari kisah-kisah macam ini. Al-Hasan ibn Ruzain atabi hadzal munkar. Tayyib, yang mendatangkan riwayat mungkar ini adalah apa? Al-Hasan bin Ruzain. Seperti yang dijelaskan dalam Du'afaul Kabir dan Al-Kamil fid Du'afa. Wa qad hakamal Hafidz Ibnu Adi ala hadhihi riwayah bisyudzud aidan. Ibnu Adi telah menghukumi riwayat ini syadz. Tayyib, kita kembali ke atas. Qala Daruqutni lam yuhaddits bihi ghairul Hasan ibn Ruzain an ibni Jurayd an Atha. Tidak meriwayatkan hadis ini selain Al-Hasan bin Ruzain dari Ibnu Jurayd dari Atha anhu dari Ibni Abbas. Qultu, saya katakan, wa alam, apakah ini Ad-Daruqutni ataukah Ibnu Nahawi mengatakan wa huwa sahibu manakir. Orang ini pemilik hadis-hadis yang mungkar. Tayyib. Walaupun tidak menyelisihi yang lain, tapi dia sendirian dengan sesuatu yang tidak mampu untuk dia pikul, maka dikatakan apa? Mungkar. Terkadang yang lain mengatakan syadz, enggak masalah, intinya hadisnya keliru. Wa misalu ma tafarrada bihi al-hafidud dhabitul maqbul. Contoh hadis yang diriwayatkan sendirian oleh penghafal yang sangat mantap dan layak diterima, ka hadis Malikin Anis Zuhri yang tadi itu. An Anas annahu alaihi salam dakhala Makkah wa ala ra'sihil mighfar. Bahwasanya Nabi SAW masuk ke Mekah dan di atas kepala beliau itu ada helm besi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fa in kana Malikan tafarrada bih. Fa inna Malikan tafarrada bihi Anis Zuhri kama salaf. Karena Malik menyendiri dari Zuhri dalam riwayat ini sebagaimana telah terdahulu. Wa misalul mutafarrid alladhi huwa ghairu ba'idin min darajatil hifdzi al-hafidz dhabit. Contoh rawi yang sendirian yang dia itu tidaklah jauh dari tingkatan rawi yang siqah. Wa tafarruduhu hasan, kesendirian dia dihukumi hasan. Hadisu wasilata marfu'an. Hadis Wasilah bin Asqa radhiyallahu an yang dari Rasulullah SAW yang bersabda, al-mar'ah tahuzu salasata mawarith. Wanita itu menguasai 3 jenis warisan. Taib. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Kita lanjutkan dulu. Qal hasanun gharib. Ini hasan gharib, la na'rifu illa min hadis Muhammad bin Harb ala hadzal wajh. Kata Tirmidzi, kami tidak mengenal hadis ini kecuali dari hadis Muhammad bin Harb, yaitu dia sendirian. Ala hadzal wajh. Terhadap sanad ini. Kita baca catatan kaki. Akhrajahu Imam Ahmad fi musnadih wa Abu Dawud fi sunanih wa Tirmidzi fi sunanih wa laisatil illa fi tafarrudi Muhammad bin Harb. Ya, penyakitnya bukan masalah kesendirian Muhammad bin Harb. Dia sendirian enggak apa-apa. Cuma penyakitnya bukan itu. Wa innamal illah jahalatu Umar ibnu Ru'bah. Penyakitnya ada pada majhulnya Umar bin Ru'bah yang ada dalam sanad itu kalau disebutkan secara lengkap. Qala al-Imamul Baihaqi rahimahullah ba'da dzikri hadzal hadis. Imam Baihaqi setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan waqad qala al-Bukhari Umar ibn Ru'bah as-Sa'labi an Abdul Wahid an-Nasri fihi nadhar. Fihi nadhar kata Imam Bukhari seringkali maksudnya adalah apa? Orangnya dhaif jiddan, terkadang sampai tingkat matruk. Thayyib. Qala Ahmad al-Baihaqi, Ahmad bin Sabit al-Baihaqi, falam yusbitil Bukhari wala Muslim hadal hadis. Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mau menetapkan hadis ini. Kenapa? Li jahalati ba'di ruwatih, karena majhulnya sebagian rawi. Tayyib. Ini kalau dihukumi majhul, tapi seringkali kalau Bukhari bilang fihi nadhar, ini bahkan apa? Orang ini sudah majruh, sangat tercela. Tayyib. Selesai dari Ma'rifatus Sunan. Wa qala Ibnu Adi rahimahullah wali Umar bin Ru'bah, harusnya ibni ya, bukan bihi tapi bin. Wali Umar bin Ru'bah ghairu ma dzukirat. Umar bin Ru'bah punya riwayat-riwayat selain yang disebutkan tadi. Walaisat bil katsir, enggak banyak juga riwayat dia. Wa innama ankaru alaihi ahadisahu an Abdul Wahid al-Basri. Hanyalah para ulama menghukumi mungkar riwayat
hadis-hadis dia terhadap Abdul Wahid Al-Basri. Baik. Apakah setelah kita keluar dari pembahasan masalah syad ini yang kemudian terkadang digabungkan dengan mungkar oleh Imam Ibnul Mulaqin, Ibnul Nahawi ini kita paham maksudnya? Mungkin apa? Ada sedikit kebingungan, dan memang dari kalangan mutaqaddimin sendiri ada percampuran antara syad dengan mungkar sebagian saja. Tapi intinya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nuzhatun Nazar, kalau syad itu adalah apa? Penyelisihan atau kesendirian rawi yang makbul, rawi yang asalnya hadisnya boleh diterima, tapi apa masalahnya, dia menyendiri atau menyelisihi terhadap rawi yang lebih kuat. Adapun kalau mungkar ini adalah rawi yang menyendiri atau menyelisihi ini rawinya dhaif, menyelisihi atau menyendiri dari yang lebih kuat, maka dikatakan apa? Mungkar. Dua-duanya menunjukkan apa? Hadis itu keliru. Baik, kita insya Allah baca sampai 30 menit. Insya Allah kasih 5 menit lagi. Al-babu sadisa asyar, bab yang ke-16, ma'rifatul munkar. Wal hukmu fihi tafsil alladhi bayyannahu fisyad. Hukumnya itu perlu diperinci sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam pembahasan syad. Intinya kembali kepada apa? Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di Damat, kembali kepada apa itu? Fuhsyul khata'. Kesalahannya itu terlalu parah ataukah tidak? Kalau tidak terlalu parah untuk yang masalah mungkar, maka rawi yang dhaif dikatakan hadisnya dhaif, itu saja. Tapi kalau sampai kesalahannya itu parah, maka dikatakan mungkar. Famisalul qismil awal, contoh untuk jenis pertama mungkar karena apa? Dia menyelisihi rawi yang lebih kuat dan dia sendiri lemah sebenarnya. Wa huwal fardul mukhalif, yaitu kesendirian yang menyelisihi. Sendiri dalam artian apa? Yaitu tidak ada yang mendukung dia. Dia sendiri yang membawa riwayat ini dan riwayat ini menyelisihi yang lain. Lima rawahu siqat, menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang terpercaya. Contohnya apa? Riwayatu Malikin aniz Zuhri an Ali bin Husain an Umar bin Utsman an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslim. Seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari muslim. Kata beliau, fa khalafa Malikun ghairahu minas siqat. Malik di sini menyelisihi rawi yang siqat yang lain. Kesimpulannya hatinya dhaif atau sahih? Jangan khawatir, ini contoh apa itu? Contoh yang masih sahih. Istilahnya asalnya ini hadisnya sahih. Qal fi qaulihi Umar bin Utsman, di dalam ucapan beliau bahwasanya ini adalah Umar bin Utsman, wa inna ma huwa Amr, yang betul Amr bukan Umar. Asal hadisnya matanya sahih, tapi kesalahan Imam Malik di sini adalah nama orang tadi. Qala Muslimun fi tamyizih, Imam Muslim dalam kitab At-Tamyiz, kullu man rawahu min ashabiz Zuhri qala fihi Amr. Semua murid Imam Zuhri yang meriwayatkan hadis ini mengatakan Amr. Tayyib. Wa dzukira anna Malikan kana yushiru biyadihi ila dari Umar bin Utsman, dan diceritakan bahwasanya Imam Malik ketika menyampaikan hadis ini, beliau mengisyaratkan, menunjukkan dengan jari beliau ke rumah Umar bin Utsman. Ka'annahu alima annahum yukhalifuna. Seakan-akan Imam Malik tahu bahwasanya murid-murid Zuhri yang lain itu menyelisihi beliau. Imam Malik sabetun fi Zuhri, tapi apa? Kalau beliau menyelisihi siapa itu misalkan, yaitu Syu'aib bin Abi Hamzah, jelas apa? Boleh jadi beliau akan dikalahkan. Karena Syu'aib ini asbatun nasfi Zuhri di dalam masalah catatan hadisnya. Tapi belum lagi yang lain-lain seperti apa? Asbatun nasfi Zuhri, yaitu contohnya adalah siapa? Yunus bin Yazid al-Aili. Ini asbatun nasfi Zuhri. Maka kalau kedua imam besar ini menyelisihi Malik, jelas Malik kalah. Kemudian dikatakan di sini Umar akhu Amr. Umar sebenarnya saudaranya si Amr, kesalahannya sedikit aja ini.
Cuma beda wawu saja. Ghaira anna hadzal hadis innama huwa an Amr bi fathil ain. Hanya saja hadis ini yang betul memang Amr dengan apa? Ain yang di fathah, diakhiri dengan wawu. Wa hakama Muslimun wa ghairuhu an Malikin bil wahmi fi. Imam Muslim dan ulama yang lain menghukumi Imam Malik keliru di sini. Asal hadisnya sahih, tetapi apa? Penamaan tadi dihukumi syadz atau bahkan sampai tingkat mungkar. Tapi apa? Tidak sampai menyebabkan hadisnya cacat, sekedar nama kecil aja gitu aja. Kesalahan kecil. Wa misalul qismis tsani, contoh jenis yang kedua yaitu apa? Betul-betul sendirian, tidak ada yang mendukung walaupun tidak ada yang menyelisihi juga. Tayyib, wa huwal fardul ladzi laisa fi rawihi minasiqati wadhabt, yaitu kesendirian yang mana tidak ada pada diri rawinya suatu kesikohan dan kemantapan maya jeburu tafarrudah yang menopang kesendirian dia. Contohnya apa? Hadisu Abi Zukair Yahya bin Muhammad bin Qais an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kulul balah bitamar, makanlah balah dengan kurma. Balah ini adalah sejenis labu yang cenderung apa? Membawa kesejukan badan. Nah, digabung dengan apa? Kurma. Yaitu apa? Polanya adalah panas. Asal kisahnya asal hadis ada penguatnya sebenarnya. Rasulullah menggabungkan antara apa? Tamar dengan kisah. Untuk apa? Melawan panasnya ini dengan dinginnya itu, melawan dinginnya itu dengan panasnya makanan yang ini. Tapi untuk riwayat ini yang bermasalah. Fa inna syaitana idza ra'a dzalika ghadhah. Karena setan kalau melihat seperti itu, kalian makan dua jenis makanan ini, dia akan marah. Padahal apa kaitannya? Wa yaqul asha bnu adam hatta akalal hadid. Ana salah baca. Al jadid bil khaliq. Anak Adam ternyata umurnya panjang sehingga dia memakan makanan yang baru dengan makanan yang sudah lama. Khalik, jangan baca khalaq tapi khalik, yaitu yang sudah lama. Taib, ini tentunya apa? Kisah yang aneh. Tafarrada bihi Abu Zukair. Abu Zukair menyendiri dengan riwayat ini wa huwa syaikhun saleh. Sebenarnya dia seorang syekh yang saleh, dia rajin ibadah. Akhrajalahu Muslim. Imam Muslim bahkan meriwayatkan hadis dia. Ghaira annahu lam yablugh mablagha man yahtamilu tafarruduh. Hanya saja dia tidak mencapai tingkatan seorang rawi yang kesendiriannya itu mampu menopang dirinya, yaitu tidak kuat kalau dia sendirian. Wa inna ma akhrajalahu Muslim fil mutaba'at. Imam Muslim sendiri hanyalah meriwayatkan untuk dia dalam mutaba'at, sekedar pendukung saja. La fil usul, bukan di asal hadis. Asal hadis ini rawinya rawi-rawi yang tingkat tinggi. Wa dzakara Ibnul Jauzi al hadis al madhkur fi maudhu'atih. Ibnul Jauzi menyebutkan hadis ini dalam maudhu'at beliau, ya sampai dihukumi maudhu'. Bukan karena syekhnya sengaja untuk dusta, tapi apa boleh jadi karena hafalan yang kacau. Wa qala An-Nasa'i hadisun mungkar. Nah, inilah sisi pendalilan yang diinginkan. Ini contoh hadis yang mungkar. Karena apa? Dia sendirian dan dia tidak mampu untuk apa? Sendirian. Baik, kelanjutannya setelah asar insyaallah wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.